Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Soraya dengan NIM D1021241104. Jadi hari ini saya membuat sistem aplikasi kasir sederhana yang menggunakan bahasa pemrograman Python, yang dimana di dalam codingan ini saya menambahkan atau mengimplementasikan konsep function, looping, dan GUI sebagai pengembangan dari aplikasi. Saya membuat aplikasi kasir sederhana untuk menghitung jumlah diskon yang didapatkan berdasarkan 3 angka terakhir dari nomor induk mahasiswa atau yang biasa disingkat dengan NIM. Nah, jika NIM terakhir dari nomor induk mahasiswa itu ganjil, maka akan mendapatkan potongan harga sebesar 5% dari harga barang sebelumnya. Jika NIM mahasiswa genap, maka potongan harganya sebesar 10%. Saya akan menerangkan. Nah, jadi kita tinggal masukkan NIM 3 angka terakhir. Harga barangnya 50.000. Langsung kita tekan aja hitung. Nah, di sini diskonnya 10%, jadi harga setelah diskonnya 450.000. Oke. Baiklah, saya akan jelaskan. Selanjutnya saya akan jelaskan ke struktur codingannya dalam codingannya. Yang pertama itu ada import library. Nah, import library itu ada import tkinter, as tk, from tkinter import meshedbox. Nah, tkinter tuh digunakan untuk membuat antarmuka grafis, sedangkan meshedbox untuk digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan atau pesan kesalahan. Yang kedua itu fungsi hitung harga diskon. Nah, ini ya fungsi hitung harga diskon. Nah, terus fungsi ini tuh menerima 2 argumen dengan NIM nomor mahasiswa dan harga barang. Berdasarkan apakah NIM Anda adalah bilangan genap atau ganjil, yang untuk menghitung diskon. 10% itu untuk menghitung NIM genap, 5% untuk NIM ganjil. Sebentar. Harga setelah diskon dihitung setelah mengurangi diskon dari harga asli. Fungsi ini mengembalikan presentasi diskon dan harga setelah diskonnya. Terus yang ketiga itu ada fungsi hitung. Nih, fungsi hitung. Fungsinya tuh ini mengambil dari entry NIM dan entry harga, lalu mengubahnya menjadi untuk NIM dan float untuk harga barang. Nih, fungsi hitung. Terus selanjutnya meshedbox itu digunakan untuk menampilkan hasil diskon dan harga setelah diskon. Jika terjadi kesalahan konversi tipe data, misalnya jika pengguna memasukkan nilai non-numerik except value error, akan menangkap kesalahan dan menampilkan pesan kesalahan dengan meshedbox show error yang ini. Terus selanjutnya ada fungsi main nih, yang 34 fungsi main nih 34 sampai fungsi main tuh fungsi utama yang mengatur jendela aplikasi dan elemen antarmuka pengguna. Terus yang keempat ada label dan entry NIM. Label dan entry NIM ini menampilkan teks di atas entry input NIM, dan entry
entry NIM kontak teks pengguna memasukkan NIM mereka. Selanjutnya yang kelima ada label entry untuk harga barang. Nih, label entry untuk harga barang yang ini. Nah, dia nih untuk memberikan petunjuk dan entry harga sebuah input harga barang. Terus selanjutnya tombol untuk menghitung yang ini. Tombol untuk menghitung tuh menampilkan tombol bertuliskan hitung. Ketika tombol ini diklik, tombol hitung tuh diklik, maka fungsi hitung akan dipanggil untuk melakukan penghitungan. Terus yang ketujuh ada tombol untuk keluar. Nah, button keluar menampilkan tombol keluar. Button keluar menampilkan tombol keluar. Ketika tombol ini diklik, window quit dipanggil untuk menutup aplikasinya. Terus yang terakhir menjalankan loop GUI-nya. Window main loop adalah loop utama, terus menjalankan antarmuka aplikasi hingga dihitung oleh pengguna. Terus yang terakhir memanggil fungsi main. Yang ini memanggil fungsi main. Saat skrip dijalankan blok if, nama, name, terus main akan memanggil fungsi main untuk memulai aplikasi. Sekian presentasi dari saya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Soraya dengan NIM D1021241104. Jadi hari ini saya membuat sistem aplikasi kasir sederhana yang menggunakan bahasa pemrograman Python, yang dimana di dalam codingan ini saya menambahkan atau mengimplementasikan konsep function, looping, dan GUI sebagai pengembangan dari aplikasi. Saya membuat aplikasi kasir sederhana untuk menghitung jumlah diskon yang didapatkan berdasarkan 3 angka terakhir dari nomor induk mahasiswa atau yang biasa disingkat dengan NIM. Nah, jika NIM terakhir dari nomor induk mahasiswa itu ganjil, maka akan mendapatkan potongan harga sebesar 5% dari harga barang sebelumnya. Jika NIM mahasiswa genap, maka potongan harganya sebesar 10%. Saya akan runkan. Nah, jadi kita tinggal masukkan NIM 3 angka terakhir. Harga barangnya 50.000. Langsung kita tekan aja hitung. Nah, di sini diskonnya 10%, jadi harga setelah diskonnya 450.000. Oke. Baiklah, saya akan jelaskan. Selanjutnya saya akan jelaskan ke struktur codingannya dalam codingannya. Yang pertama itu ada import library. Nah, import library itu ada import tkinter, as tk, from tkinter import message box. Nah, tkinter tuh digunakan untuk membuat antarmuka grafis, sedangkan message box untuk digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan atau pesan kesalahan. Yang kedua itu fungsi hitung harga diskon. Yang ini ya, fungsi hitung harga diskon.
Nah, terus fungsi ini tuh menerima dua argumen dengan NIM nomor mahasiswa dan harga barang. Berdasarkan apakah NIM Anda adalah bilangan genap atau ganjil, yang untuk menghitung diskon. 10% itu untuk menghitung NIM genap, 5% untuk NIM ganjil. Sebentar. Harga setelah diskon dihitung setelah mengurangi diskon dari harga asli. Fungsi ini mengembalikan presentasi diskon dan harga setelah diskonnya. Terus yang ketiga itu ada fungsi hitung. Fungsi hitung. Nih, fungsi hitung. Fungsinya tuh ini mengambil dari entry NIM dan entry harga, lalu mengubahnya menjadi untuk NIM dan float untuk harga barang. Nih, fungsi hitung. Terus selanjutnya message box itu digunakan untuk menampilkan hasil diskon dan harga setelah diskon. Jika terjadi kesalahan konversi tipe data, misalnya jika pengguna memasukkan nilai non-numerik except value error, akan menangkap kesalahan dan menampilkan pesan kesalahan dengan message box show error yang ini. Terus selanjutnya ada fungsi main nih yang 34 fungsi main nih 34 sampai fungsi main tuh fungsi utama yang mengatur jendela aplikasi dan elemen antarmuka pengguna. Terus yang keempat ada label dan entry NIM. Label dan entry NIM ini menampilkan teks di atas entry input NIM dan entry NIM kontak teks pengguna memasukkan NIM mereka. Selanjutnya yang kelima ada label entry untuk harga barang. Nih, label entry untuk harga barang yang ini. Nah, dia nih untuk memberikan petunjuk dan entry harga sebuah input harga barang. Terus selanjutnya tombol untuk menghitung yang ini. Tombol untuk menghitung tuh menampilkan tombol bertuliskan hitung. Ketika tombol ini diklik, tombol hitung tuh diklik, maka fungsi hitung akan dipanggil untuk melakukan penghitungan. Terus yang ketujuh ada tombol untuk keluar. Nah, button keluar menampilkan tombol keluar. Button keluar menampilkan tombol keluar. Ketika tombol ini diklik, window quit dipanggil untuk menutup aplikasinya. Terus yang terakhir menjalankan loop GUI-nya. Window main loop adalah loop utama, terus menjalankan antarmuka aplikasi hingga dihitung oleh pengguna. Terus yang terakhir memanggil fungsi main. Yang ini memanggil fungsi main. Saat script dijalankan blok if, nama, name, terus main akan memanggil fungsi main untuk memulai aplikasi. Sekian presentasi dari saya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.